program untuk pembentukan bank sampah. Nah, kemudian kami juga punya punya keinginan juga untuk bisa membuat bank sampah itu untuk mengakomodir sampah-sampah yang ada di wilayah itu, sehingga kami memunculkan tidak hanya kegiatan yang di bidang seni, tapi juga ada kegiatan yang utama untuk pengolahan sampahnya. Makanya bisa muncul bank sampah. Di tengah padatnya kota Yogyakarta, masalah sampah plastik terus menggunung. Tapi di balik tumpukan itu muncul harapan. Lewat sentuhan kreatif Ibu Widyar Prinses Tiastuti dan para pengrajin dari Bank Sampah Pakiwan, limbah plastik disulap menjadi wayang, karya seni yang menghidupkan sampah menjadi cerita baru. Yang sering dianggap tak berguna, bisa berubah menjadi karya seni. Sekelompok pengrajin dari Bank Sampah Pakiwan. Setiap harinya, Jogja menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah. Dari Malioboro hingga pasar tradisional seperti plastik, sisa makanan, kardus, semua menumpuk. Bahkan tempat pembuangan sampah kini nyaris tak sanggup menampungnya lagi. Proses pembuatannya dari bahan dasar maksudnya kayak tadi yang diproses tadi sampai menjadi ini sekitar 3 sampai 5 jam lah paling lama. Tetapi kalau untuk yang barang kecil-kecil seperti kami kan juga ada produk untuk gantungan kunci. Jadi wajah wayang tapi yang kecil-kecil. Jadi wajah yang kami bikin kecil-kecil itu paling setengah jam. Dari limbah botol plastik tercipta sebuah karya tak biasa. Wayang modern. Prosesnya sederhana, tapi butuh ketelatenan. Lalu dibentuk dengan panas solder, menciptakan detail unik pada setiap tokohnya. Goresan panas itu bukan hanya membentuk plastik, tapi juga mengukir cerita baru tentang kreativitas, kepedulian lingkungan, dan pelestarian budaya. Dari sampah menjadi seni yang bernilai tinggi.
botol Aqua, jadi jenis merek Aqua. Ada beberapa alasan, salah satunya adalah satu, ketebalan, kedua, hasil yang didapat. Kami sudah juga mencoba dengan berbagai macam merek, tetapi untuk ketebalan yang paling pas, kemudian juga hasil yang dari tadi waktu kita menampilkan hasil wayang tadi, itu yang paling bagus memang dari botol Aqua. Jadi kayak semacam ada bentuk kristal-kristalnya seperti itu. Tapi kalau untuk botol-botol yang lain itu tidak muncul. Satu, yang kedua itu tadi dari ketebalannya. Itu kami harus double ini. Tidak hanya 1 lembar, tapi 2 lembar sehingga memang lebih. Kalau satu nanti hasilnya agak melengkung seperti itu. Jadi awal-awal kami itu kegiatannya bergerak di bidang seni. Baik itu seni tari, ada musik, ya semuanya yang bidang-bidang seni itu seperti itu. Pemanfaatan pakaian bekas kemudian kita kasih warna. Tidy itu kita juga pernah. Terus yang tahun terakhir, tahun 2024 kemarin kami ini memberikan pelatihan terkait dengan ini wayang upcycle ini. Selain membuat dan menjual hasil karya tersebut, komunitas Pakiwon juga membuat program edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi setiap tahunnya dan sering membuat workshop atau pelatihan. Kami setiap tahun itu ada kegiatan bakti sosial sebenarnya. Bakti sosial di sana itu kami lebih memberikan ada pelatihan tentang pengelolaan sampah, pelatihan tentang mendaur ulang seperti apa. Jadi setiap tahun memang kami ada. Kemudian memberikan materi-materi yang berhubungan dengan pengelolaan sampah itu sendiri. Jadi, pernah kita juga mengadakan semacam pemanfaatan dari kulit buah yang dibikin ekoenzim itu kita juga pernah. Kita juga sering ikut kegiatan pameran atau penjualan secara kayak ya keluar ya. Nah itu di sana biasanya ada pembeli atau kemudian yang jelas malah justru yang di online itu. Kemudian kalau di luar tuh biasanya kita pas pasar kangen kayak semacam itu, nanti pas di sana kita juga istilahnya ini noto dagangan lah kan. Tapi pada saat kita hanya sekedar ini sekedar menata barang-barang ini, orang belum tertarik biasanya. Tapi kalau setelah kita ada action, maksudnya ada di saat itu kita juga ada semacam membuat di sana di tempat, mereka akan tertarik. Oh ternyata itu dari apa? Karena tanpa mereka melihat proses, biasanya mereka akan melihat itu sebagai hasil produk dari Mika, kayak plastik apa sih kayak gitu. Jadi tidak tahu dasarnya apa. Tapi begitu mereka melihat ini adalah daur ulang, baru mereka tertarik. Biasanya seperti itu. Memberikan semacam edukasi pada masyarakat cara mengolah sampah yang baik dan benar. Salah satunya adalah pengurangan sampah itu sendiri. Nah, ini kendalanya di kami adalah seperti itu. Pada satu titik tertentu atau di waktu tertentu, pada saat masyarakat benar-benar sadar akan istilahnya mereka mengolah sampah atau mengolah sampah secara mandiri benar-benar itu terjalankan. Mereka misalnya katakanlah untuk minum sendiri, mereka akan bawa tempat minum sendiri dan sebenarnya berarti mereka tidak membutuhkan minum-minuman yang kemasan. Di bidang lingkungan kami bahagia ini, wah ternyata masyarakat semakin sadar dengan mereka bisa mengurangi sampah secara mandiri. Bagaimana kami harus bisa selalu maju, artinya maju itu kami tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu. Kalau dulu kami di sandal jepit, kemudian kami bergeser sekarang di botol. Nah ini suatu saat pasti akan kami bergeser lagi. Orang sudah mulai sadar mereka itu tadi bisa mengurangi sampah secara mandiri, otomatis bahan baku yang berkurang. Kami harus mencari apa lagi saat itu. Itu ya kedepannya cita-citanya seperti itu. Harapannya ya nek iso jangan sampai masyarakat itu semakin menambah sampah. Nah, ya berarti kami harus mencari produk yang lain nih. Gitu. Contoh gambarannya seperti itu. Di tangan yang tepat, sampah bukanlah akhir, namun awal dari sesuatu yang bernilai. Sampah plastik bukan sekadar limbah, tetapi tantangan serta peluang yang dapat memberi manfaat maupun mengurangi dampaknya bagi lingkungan. Wayang plastik hingga kostum
bukan hanya sekedar seni, tetapi simbol dari rasa kepedulian terhadap alam. Akankah kita terus-menerus menumpuk sampah atau mulai berinovasi? Karena masa depan yang lebih bersih ada di tangan kita yang mulai peduli dengan langkah kecil yang kita ambil hari ini. Ubah sampah menjadi hal yang lebih baik untuk generasi mendatang.